Swastiastu. Perkenalkan, nama saya adalah Anastasia Putri Fernanda dengan NIM akhir 1070 dari kelas B pada mata kuliah Hukum Kepariwisataan. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai persoalan hukum kepariwisataan yang terjadi di Bali, yakni pramuwisata tidak berlisensi. Sebelum itu saya akan menjelaskan secara singkat mengenai usaha jasa pramuwisata. Usaha jasa pramuwisata adalah seseorang yang memiliki peranan penting dalam dunia pariwisata karena kegiatannya akan memberi pelayanan secara langsung kepada wisatawan, baik mancanegara maupun domestik, yang memberikan informasi sekaligus sebagai pemandu wisata. Tanpa prawisata, wisatawan akan mengalami berbagai kesulitan pada daerah atau objek yang akan menjadi tujuan. Maka dengan itu, prawisata dituntut untuk bekerja secara profesional serta memiliki kemampuan berbahasa internasional dan berwawasan luas, jujur dan tanggung jawab. Tuntutan itu diwajibkan karena akan mengemban tanggung jawab besar dalam menjaga citra serta kelangsungan pariwisata ke depannya. Artinya, setiap kegiatan yang dilakukan diupayakan agar tidak ada yang menyimpang yang akan berdampak buruk pada dunia pariwisata. Nah, yang dimaksud dengan pariwisata itu adalah kegiatan yang memiliki nilai ekonominya. Dalam kesempatan itu, masyarakat memanfaatkannya untuk memperoleh kebutuhan hidup, beraktivitas sebagai pramuwisata yang kerap menjadi sorotan karena banyak yang beraktivitas secara ilegal. Hal ini dimanfaatkan oleh para oknum pejabat negara untuk mengambil keuntungan pribadi dengan mengesampingkan peraturan perundangan yang ada. Dan tujuan dari video ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pramuwisata yang tidak memiliki lisensi atau pramuwisata tidak berlisensi, serta apa akibat hukum bagi pramuwisata yang tidak berlisensi ini. Keberadaan pramuwisata ini banyak yang tidak memiliki sarana perlindungan hukum oleh karena tidak memiliki lisensi di bidang profesinya pramuwisata. Bentuk perlindungan hukum bagi pramuwisata yang tidak berlisensi ini memberikan jaminan sosial dan kemudahan untuk memperoleh sertifikat sebagai rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga sertifikat kompetensi di bidang pariwisata sebagai bukti tertulis untuk mendapatkan lisensi khusus sesuai dengan acuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Berikutnya, mengenai akibat hukum pramuwisata yang tidak berlisensi. Suatu akibat dari suatu pelanggaran tentu akan dikenakan sanksi bagi seseorang yang melanggar ketentuan hukum. Maka yang akan diterima oleh pramuwisata ilegal berdasarkan ketentuan pasal 63 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang mencakup sanksi administrasi berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, dan pembekuan sementara kegiatan usaha, serta ketentuan pasal 64 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 berupa sanksi pidana. Dalam peraturan perundang-undangan, kepariwisataan itu sudah ada, namun pada realitinya yang terjadi di lapangan atau dalam praktek kegiatan usaha pariwisata yang dilakukan oleh pelaku pariwisata ilegal justru sangat jauh dari yang diharapkan. Hal ini disebabkan rendahnya kesadaran hukum serta bentuk penerapan hukum itu terkesan tidak terrealisasikan, dan penerapan hukum yang tidak efisien bagi pramuwisata dapat mengurangi nilai citra kepariwisataan. Sekian dari video saya mengenai pramuwisata tidak berlisensi. Sekian, terima kasih.